Puji Tuhan, kita diberkati dalam pujian sembah dan saatnya firman Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan, juga heran lagu terakhir kok bisa pas ya dengan apa yang akan disampaikan pagi hari ini. Saya sampai berbisik ke Bro Kaleb, emang dikasih tahu? Ternyata enggak. Ya, pas kita semua dalam kendali Roh Kudus Tuhan. Amin. Inilah perbincangan kita pagi hari ini. Walau terbetiknya waktu tadi malam ketika para penari mengibarkan bendera besar bertuliskan Kabot. Kenapa tersirat untuk membahas hal ini di pagi hari? Lagi-lagi karena Bro Kaleb tuh. Ya, karena waktu di Taman Tuhan kan tahu bahwa akan menginap dan akan ikut doa pagi. Terus dia bilang, pasti ditugaskan besok. Oh iya, makanya ketika ada bendera Kabot itu langsung terpikir, oh ini dia nih, ini yang akan disampaikan pagi ini. Ada setuju bahwa Roma 11 ayat 36b mengatakan, bagi Tuhanlah kemuliaan tidak hanya untuk setahun 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Setuju? Ini firman loh saudaraku, oke? Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Awalnya sih saya hanya membahas Roma 11 ayat 36b. Namun ketika saya baca pada satu ketika dan saya coba mengadakan perbandingan, saya menjadi heran karena khususnya Alkitab berbahasa Inggris New International Version dan Alkitab berbahasa Indonesia, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, bagian ini dipisahkan. Bapak Ibu mari simak Roma pasal yang ke-11 sebenarnya hanya 3 perikop. Perikop ketiganya itu berjudulkan penyelamatan Israel ayat 25 hingga 36. Namun khusus NIV dan APHB memisahkan bagian ini berdiri sendiri menjadi perikop yang keempat. Anehnya Indonesia dan Inggris judulnya sama, doksologi. Sehingga saya coba menyelidiki kok dipisahkan ya. Apa sih doksologi? Baik, mari sebelum membahas 36b kita tahu dululah doksologi. Karena ini memang puncak, klimaks dari yang dimaksudkan dengan doksologi. Doksologi gabungan 2 kata. Doksa adalah nyanyian kemuliaan. Sementara logos firman berbicara. Inilah sebuah lagu, inilah pujian kalau benar dipersembahkan untuk kemuliaan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan Sang Penyelamat, maka firman akan berbicara. Maka firman yang adalah Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Ya, doksologi. Doksologi walau sebuah lagu nyanyian ternyata nggak panjang. Kita terus menyanyikan lagu-lagu yang relatif panjang. Tapi khusus dalam hal doksologi ini nyanyian pendek. Makanya disebutnya himne. Ya, dari mana datangnya? Ternyata mengadopsi dari ibadah bangsa pilihan ya di sinagog. Sudah berlangsung ribuan tahun bahkan hingga hari ini ya, gereja Tuhan mengadopsi. Memang di gereja Haleluya Pentakosta tidak terlampau nampak. Kalau di gereja Protestan sangat nampak, di gereja Katolik pun demikian. Ya. Tapi saya di Bandung khususnya menemukan gereja, khususnya gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, buka tutup ibadahnya ternyata doksologi. Saya juga terkejut, mereka menggunakan doksologi sebagai pembuka dan penutup. Kalau aslinya di sinagog itu hanya di akhir satu ibadah atau satu doa. Ya. Kalau di gereja Tuhan yang mengadopsi doksologi, pada umumnya kalau dia memakai doksologi dinyanyikan di akhir, ya, seringkali dinyanyikan di akhir, berarti nggak selalu ya, bisa saja di pembukaan atau di penutup atau keduanya. Oke, lanjut doksologi ya, next tolong. Nah, himne tadi kan nyanyian pendek ya,
Dari bahasa Yunani himnos. Anggaplah pada pembukaan ini pengetahuan ya. Boleh toh Anda paham tentang hal ini ya. Himnos yang penting cara menerjemahkan ya. Himnos itu apa sih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ternyata gita puja atau madah bakti. Lihat kata puja dan kata bakti karena pengertiannya ada di sini nih. Bukan gita puji, but gita puja ya. Pengertian yang berikut tuh madah bakti, kata bakti. Ternyata nantinya kita semestinya sangat sadar sebagai anak Tuhan, kita nih umat yang berbakti kepada Tuhan. Walau nasihat bakti kehilangan makna. Karena di masa sekarang ini jarang ya. Kalau di generasi saya yang tua ini, memang gak kelihatan tua sih. Ya, kalau hampir 70 kan tua ya. Halo, tepatnya sih kami berdua nih 68 ya. Di masa kecil sering dinasehati, entah opa, oma, om, tante, pun di sekolah ya para guru. Seringkali bilang begini, anak-anak perhatikan baik ya. Ketika kamu tumbuh dewasa dan atau apalagi berhasil, jangan lupa berbakti kepada orang tuamu. Kata bakti. Ya, karena kamu nggak jatuh dari langit, kamu dibesarkan, diperjuangkan, dibuat sedemikian rupa agar terbukalah masa depan. Makanya ingat baik ya, nanti ketika kamu tumbuh dewasa berbaktilah. Sayangnya hari-hari ini anak-anak modern nih kayaknya jatuh dari langit, jadi lupa kata bakti. Ya, tapi kalau di eklesia anak-anak nggak jatuh dari langit kan, nggak tiba-tiba besar ya. Anak muda yang hadir di sini, Anda paham kata bakti, balas budi, walaupun pasti akan menjadi bahan perdebatan. Itu udah kewajiban, udah jelas lahirkan dan dibesarkan, kewajiban, gak usah bahas. Anak modern hebat memang. Oke, anak modern di sini harapannya sih ngikutin nasihat kuno. Alkitab kan sudah nasihat ribuan tahun ya. Masih berlaku gak sih? Takutnya Mbah Google lebih berlaku nasihatnya ya. Mbah soalnya ya. Oke. Nah, himnos. Ternyata inilah nyanyian rohani yang dikarang secara khusus dalam rangka ibadah atau doa. Dan semua kata pujian ditujukan kepada Allah. Kita semua punya Allah dalam nama Yesus. Oke. Dan himne. Yang dari kata himnos gabungan 3 unsur. Musik berarti notasi, sastra berarti lirik, teologia berarti tentang firman yang berbicara. Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya. Nah, oke, pengantar untuk yang sekarang ini pentingnya pada bagian yang berikut nih. Memang benar ditujukan kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggambarkan. Nah, untuk menggambarkan kalau ketiganya ada padamu, maka Anda sudah menghidupi. Anda tidak hanya setuju bahwa bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, harapannya sih tiga-tiganya melekat. Anda setuju bahwa bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Setuju? Setuju ya? Oke, coba kita buktikan. Apa benar kita nih orang yang memuliakan Tuhan selamanya. Oke. Yang pertama untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Coba berusaha lihat dari kacamata orang sekitar. Kalau tadi malam kan hal kehidupan doa. Oke. Nah, sekarang dalam hal keagungan dan kebesaran Tuhan. Kalau orang sekitar melihat kekristenan kita, ada nggak gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan? Gak usah angkat tangan, coba simpulkan pada diri masing-masing. Ketika orang lihat dirimu, wow, ada kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan atau memberikan gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan? Nah, orang yang benar memuliakan Tuhan, saya berani pastikan Anda hidup dalam lawatan. Allah bersemayam di atas pujian. Betul tidak? Betul. Berarti kalau Anda benar memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, saya berani pastikan Tuhan hadir. Oke?
Dan kalau Tuhan hadir, pancaran kemuliaan tentang keagungan kebesaran Tuhan nampak. Oke, kapan sih saatnya? Nah ini dia. Kalau dalam kondisi standar, namanya juga standar atau pada umumnya. Ya kalau pada umumnya ya susah lah ya. Tapi pada kondisi yang tanda kutip ya, bisa dibilang ekstrim. Ekstrim berarti atas bawah. Kalau standar kan rata ya. Atas bawah. Ternyata ketika kita benar percaya Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, ada kemungkinan kita dilambungkan naik. Ada kemungkinan kita dilepaskan turun. Betul nggak sih? Betul nggak? Halo? Nah, kalau satu ketika kita dilambungkan naik, artinya yang tadinya bukan siapa-siapa, karena Tuhan buka jalan, maka semakin kaya jaya mulia. Itu namanya dilambungkan. Nah, ketika Anda dilambungkan naik, adakah Anda selalu berkata kepada siapapun, hanya karena anugerah aku ada? Saya khawatir ada sekelompok Kristen waktu nggak punya apa-apa, Tuhan segalanya. Pas punya segalanya, Tuhan nggak ada apa-apanya. Bisa terjadi nggak sih? Oh iya. Waktu nggak punya apa-apa delosor. Oh Tuhan, Engkau segalanya untukku. Engkau penolong sejatiku. Engkau pembela yang tidak akan pernah gagal. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Bersama Tuhan mujizat pun terjadi. Kalau proklamasi, deklarasi itu terus dinyatakan, pasti akan terbuka tingkap langit dan Tuhan akan menjawab. Sesuai dengan imanmu nak, jadi. Betul tidak saudaraku? Cuman semakin dibawa naik, adakah kesadaran tentang hidup karena anugerah itu tetap melekat? Takutnya sirna, memudar. Kayaknya begitu punya segalanya, kemuliaan punya dia. Jadi kita ini pencuri kemuliaan. Harusnya kita semakin diagung muliakan Tuhan, dilambungkan tinggi, semakin kita berkata kepada siapapun. Walaupun pasti ada pujian ya. Orang-orang dekat yang tahu kita siapa sering memuji. Gua tahu lu siapa. Lu bukan siapa-siapa tahu, gue tahu banget. Tetapi kok hari-hari ini hebat banget. Nah, kalau Anda benar semua untuk kemuliaan Tuhan akan berkata, kalau bukan Tuhan melibatkan diri dan berkenan hadir, maka nggak ada situasi ini. Ini hanya karena Tuhan. Walaupun mungkin orang bilang, gue tahu, kan suka ada sebutan apa, bibit bebet bobot ya. Dari sononya, lu memang keluarga pinter kok, keluarga jenius, lihat tuh banyak yang sukses. Hanya karena anugerah aku ada. Amin. Begitupun ketika dilepaskan turun. Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan berprasangka buruk. Kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Dilambungkan naik kesadaran karena anugerah. Dilepaskan turun. Kita tetap tahu ada maksud baik Tuhan di balik semua peristiwa. Amin. Ini kalau benar terjadi. Mau dilambungkan, mau dijatuhkan. Ini yang dinamakan lebih dari pemenang. Karena cara apapun, dalam situasi apapun, Tuhan tetap dimuliakan. Dilambungkan tidak menjadi sombong, dijatuhkan tidak kecewa. Dia tahu ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang menyakitkan sekalipun. Halo? Mau gak mau semua kita ini harus jadi Mr. and Mrs. 828. Bukan Mr. and Mrs. Smith yang tembak-tembakan tuh. Di bioskop kan ada ya film Mr. and Mrs. Smith. Walaupun suami istri, tapi kan tembak-tembakan ya. Mau paten-patenan ya. Kita harus jadi Mr. and Mrs. 828. Pernah tahu ya Mr. and Mrs. 828? Roma 828. Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi. Benarkah Anda mengasihi Tuhan? Karena kalimat terakhir jarang diungkap. Orang yang mengasihi Tuhan tuh ada kalimat yang terakhir. Orang yang mengasihi Tuhan tuh terpanggil dalam rencananya. Artinya apapun yang terjadi ada rencana Tuhan. Kamu dilambungkan naik, aku ada untuk memuliakan Tuhan. Aku dijatuhkan turun, Tuhan punya maksud baik. Sebuah pembentukan karakter agar karakter Kristus benar-benar ada padaku. Ada sebuah pembentukan. Memang sakit tapi ada maksud baik Tuhan. Amin.
Nah ini yang seringkali juga saya simpulkan sebagai Kristen yang lebih dari pemenang. Inilah puncak kejayaan kekristenan ketika menggambarkan keagungan kebesaran Tuhan. Inilah puncak kemenangan. Ingat ya, puncak kemenangan. 4 sekali menang, sesekali menang, sering kali menang, senantiasa menang. Kalau dilambungkan naik menjadi sombong, kalah. Kalau dijatuhkan kecewa, double kalah. Jatuhnya sudah sebuah kegagalan, kemudian menjauh dari Tuhan, double lagi kegagalan. Kalau dilambungkan tetap memuji, memuliakan Tuhan, dijatuhkan tetap memuliakan Tuhan, ini puncak kejayaan dari iman Kristen. Kristen kalau sekali menang gak menarik. Coba ada orang jadi Kristen, kamu ngapain jadi Kristen? Emang dengan jadi Kristen hidupmu menjadi berkemenangan? Menang lah, berapa kali? Sekali, dia ilah. Sekali menang selanjutnya kalah, gak menarik. Oh aku dong, kamu berapa? Ya sesekali. Cuman lebih dari 1, 2, 3, 4, tetap gak menarik. Tingkat 3 sudah memicu pertanyaan. Aku dong sering kali menang. Seberapa sering? Sudah memicu. Padahal bersama Tuhan senantiasa menang. Caranya dilambungkan, sadarkan anugerah, dijatuhkan, aku percaya maksud Tuhan baik adanya. Halo? Jadi mau dilihat cara apapun, ada gambaran tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Sampai orang bilang, beda banget Kristen ya. Gua puji cara apapun, dia jelas sukses kaya raya. Semua anugerah, semua karena Tuhan. Tapi ketika menderita, sakit tidak sembuh, pergumulan tidak kunjung selesai, selalu bilang Tuhan baik. Baik di mananya? Udah kebaktian di eklesia bertahun-tahun, kelihatannya sial, tetap bilang Tuhan baik. Halo? Anda merasa beruntung kebaktian di eklesia? Walau mungkin ada sakit yang belum sembuh, ada hutang yang belum kebayar. Halo? Saya lihat sebagian muka sejahtera ya. Enggak ada yang kena pinjol kan ya. Gak ada yang kebelit utang ya, haleluya. Iya soalnya remeng-remeng saya juga kurang jelas. Semoga Anda dalam segala situasi menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Maksudnya doksologi itu ini loh saudaraku. Ya nanti akan diperjelas lah ya. Jadi kenapa sih di bangsa pilihan ribuan tahun ada doksologi. Untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Itu yang pertama. Ini poin 1 ya. Ada nggak padamu? Kalau ada, baru 1 loh. Kalau nggak ada, aduh. Patut paham tentang apa maksud Tuhan di balik nyanyian pendek ini ya. Oke, yang kedua. Untuk masih nanti ini kabot ini PL. Nanti kita kalau cukup waktunya ya kita akan bahas. Karena saya dibisikin sampai 8.30 ya. 8.30 ya, betul? Oke. Saya sering melanggar atau saya mempercepat supaya cukup. Oke. Yang kedua, betapa kita bukan memujinya. Yang kedua ini tentang betapa kita sangat memuja Tuhan. Doksologi, nyanyian pendek, nyanyian kemuliaan ketika Allah berbicara atau memperkenalkan diri. Ternyata untuk sekaligus menggambarkan betapa kita sangat memujanya. Memuji Tuhan bagus. Harapannya kita tidak hanya memuji, melainkan memuja. Anda pernah mendapatkan gambaran tentang beda puji dan puja? Puji tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik kita memuji. Puja tentang pribadi Tuhan. Kristen harusnya tidak hanya memuji, tetapi memuja alias menyembah. Kalau kita hanya memuji itu iman upahan. Tapi kalau kita memuja alias menyembah, mau diupain, mau diberkati, mau tidak, aku tetap akan memuliakan Tuhan. Itu para pemuja. Halo? Sebagai pengkhotbah kan seringkali ditanya, berani khotbah, emang melakukan? Melakukanlah. Paling tidak selalu dikaitkan dengan misi. Misi terakhir 628.
Ya. Bukannya kurang kerjaan di Jakarta. Ini nih pulang dari sini nih. Malam jam 9 misi ke 629 untuk melayani hamba-hamba Tuhan di ya dekat sih Lampung Timur. Kalau yang baru aja pulang sebelum ke sini baru dari Tentena. Tentena tuh mendarat di Palu, 9 jam darat kita melayani di Tentena baik di STT maupun KKR, kemudian bergerak lagi ke LEI, ke desa ya. Tapi kalau mundur lagi baru saja mendarat di Pulau Tarakan, kemudian nyambung pakai speedboat ke Malinau, dari Malinau masih darat ke hutan, ke dalam hutan namanya Longloreh ya. Nah, terus dilakukan. Kenapa? Aku paham ketika aku menerima, aku paham ketika aku harus melepas. Halo? Kalau kita hanya paham terima berkat masuk kantong, wow sayang. Kita harus paham ketika harus ngerogoh kantong dan menebarkannya. Halo? Agar apa? Hati kita tetap terjaga. Kita tidak hanya orang aktif ya, yang nantinya nggak enak lah disebutnya hamba upahan. Di eklesia kan enggak karena upah kan bekerjanya. Nah, ada yang coba menjawab, seneng saya ya. Saya anggap jubir. Ya, yang nggak mau jawab cari aman Anda ya. Mari kita pastikan bahwa kita ini para pemuja, sehingga tidak konsentrasi pada berkat pemberian Tuhan, lebih pada pribadi Tuhan yang hebat, yang sangat kupuja. Tapi unsur kasihnya harus kuat. Karena kata puja kalau dicari contoh dalam keseharian, kan gambarannya mudah. Ketika seseorang jatuh cinta. Ini ada pria di samping ibu Nah, anak muda ya. Kamu udah menikah belum? Oh belum ya. Kamu pernah atau sedang punya pengalaman jatuh cinta? Seganteng itu kamu nggak laku tah? Hah? Loh ilah ya ampun. Arek ganteng rak payu. Hah? Baru lulus SMA, iyalah. Tapi pernah nggak kamu mencintai seseorang? Seseorang tapi lawan jenis loh, sejenis konslet. Lawan jenis loh ya. Pernah ya? Oke, andai ya kamu jatuh cinta sama Ling Ling lah ya. Misal, karena dulu ada lagunya kan, Ling Ling, nah ada lagu Ling Ling lah ya. Oke, kamu jatuh cinta sama Ling Ling ya. Tahu-tahu ada pemuda lain mendekat, kira-kira kamu lepaskan gitu aja, PO aku golek liyane, PO. Kira-kira gimana kalau ada pemuda lain mendekati Ling-Ling kekasihmu itu? Kira-kira? Apa? Parah, kata parang, marah. Oh yo marah, iya. Jangan-jangan kamu dekati, jangan coba-coba. Berani sentuh. Lewati dulu mayatku. Oh, artinya ku persembahkan seluruh hidupku untuk kekasih gitu loh ya. Oh iya toh. Nah itu kalau orang mencapai tingkat pemujaan, ada sebuah keberanian untuk mempersembahkan hidup. Loh dengan Tuhan kan begitu. Kalau puji upahan. Karena kata puji lebih pada tindakan baik Tuhan. Kenapa Kristen memuji? Karena Tuhan baik. Tapi kalau memuja lebih pada pribadi. Atau gini, Anda senang diberkati. Senang gak sih? Senang. Berarti berkat penting. Setuju. Saya kasih tahu. Berkat walaupun penting, sumber berkat lebih penting. Itu gampangnya gitu. Halo? Jadi puja itu lebih pada sumber. Kok sibuk sama berkat? Sumbernya itu loh yang lebih penting. Pemujaan itu lebih pada pribadi. Harapannya, ini doksologi ini mengarah pada pembinaan agar iman Kristen tidak fokus pada kebaikan Tuhan. Tuhan baik, udahlah sampai kapanpun Tuhan baik. Bahkan teramat sangat baik dengan rancangan yang terbaik. Betul tidak? Kalau tetap fokus pada kata baik, itu puji. Tapi kalau sudah mencapai tingkat pemujaan, bisa dibuktikan dengan Anda berani mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dana dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Enggak amin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya udah biasa, enggak usah.
Oh, terbuka. Oke ya. Jadi yang kedua ini tentang bagaimana Kristen naik kelas dari pemuji pada mulanya dia menjadi pemuja Tuhan, penyembah Tuhan. Halo. Puji itu mengundang hadirat. Kalau puja mempertahankan hadirat sebenarnya. Kalau kita bicara tema pujian penyembahan. Oke, yang ketiga. Untuk menggambarkan rahasia syukur yang mendalam. Kenapa? Karena boleh jadi umatnya. Anda bersyukur nggak jadi umat Allah? Agama banyak dengan Allahnya masing-masing. Tapi Allah penjamin sampai kekekalan hanya satu. Allah yang pribadi yang menjadi proklamator untuk sampai ke sorga. Cuman satu. Tokoh dalam sejarah hidup sehebat apapun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kecuali melalui aku. Proklamator keselamatan, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan. Satu saja. Gak amin, oke. Beda Tuhan kita. Cuman satu. Ada enggak coba-coba Anda punya enggak rasa syukur yang mendalam boleh menjadi umat Allah. Nanti kesalip lu sama pendatang baru lu. Dari karangan sepupu sudah berbuat sehebat mungkin. Tetap kalau ditanya, ini sudah melakukan begini hebat kegiatan aktivitas keagamaan, emang pasti masuk surga? Jawabannya moga-moga. Enggak pasti. Tapi begitu percaya Yesus ternyata kepastian. Betul enggak? Gara-gara menemukan kepastian, euforia keselamatan membuat dia rajin baca Alkitab. Saya dulu bangga, gara-gara cinta mula-mula, saya baca Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu 2,5 bulan, paling lama 3 bulan. Begitu ada dari kalangan sepupu jadi Kristen mendapatkan kepastian selamat, euforia dia baca nggak sampai 1 bulan selesai. Segitu penasaran dia dapat jaminan. Wow, lupa makan, lupa tidur, dia baca. Saya pikir 2,5-3 bulan hebat. No, disalib. Kadang Kristen menjadi selamat dari lahirnya. Sadar sih karena anugerah. Tapi tidak rajin mau Alkitab. Tuh, kan meneng kan? Meneng mendelik, colok kamu. Heran betul. Padahal di Alkitab Mazmur kan jelas. Kalau punya kesukaan membaca dan merenungkan dapat 2. Kebahagiaan dan keberhasilan. Diawali dengan berbahagialah, diakhiri dengan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia, sukses. Itu ayat 1 dan 3. Kuncinya di ayat tengah. Punya kesukaan membaca dan merenungkan firman. Target bacaan plus meditasi. Jangan cuma target bacaan. Kalau baca Alkitab target sehari berapa? 10 pasal. Balapan. Besok. Ya boleh itu target bacaan. Tapi harus ada perenungan. Sela. Agar menemukan pesan khusus. Tidak hanya logos tapi rema. Kuasa firman. Amin. Haleluya ya. Jadi harusnya 3 hal ini nampak. Keagungan kebesaran Tuhan. Dimanapun posisimu. Mau dilambungkan, mau dijatuhkan. Tetap orang lihat. Bukan main ya. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Di situasi yang paling buruk sekalipun. Kemuliaan untuk Tuhan. Begitu dilambungkan setinggi langit. Tetap loh ini. Halo. Itulah puncak kemenangan iman Kristen. Menggambarkan keagungan dan kebesaran. Yang kedua, kita mau diberkati nggak diberkati, aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Tuhan juga setia sampai tetes darah penghabisan. Enggak amin, oke. Saya tunggu 5 ketukan, saya gini dulu. 5 ketukan, enggak amin, ya sudah. Oke. Rasa syukur, kalau kita punya rasa syukur, itu nanti menjadi warna. Loh kalau enggak jadi warna, ya tetap lagi-lagi kalah sama sepupu ya.
Wong sepupu aja seringkali dalam mimbar keagamaan suka bilang kalau orang bertakwa itu harus pandai mensyukuri nikmat Allah. Pandai mensyukuri nikmat. Nah, mau situasi bagaimanapun ada kenikmatan, ada keindahan di dalam Tuhan. Amin. Ya kayak tadi malam, kenapa kok ada Eukaristia? Karena sudah diselamatkan. Sudah dibayar lunas, padahal kita tidak mungkin membayarnya. Masih ingat? Karena dosa kita tergadai sehingga Tuhan harus menebus. Dan nilai penebusannya jangan-jangan sulit atau enggak mungkin dibayar. Pernah tahu nilai tebusan setiap Anda berapa? Pernah tahu berapa? Ada di Alkitab. 3 triliun. Ada. Tidak baca. Tidak baca. Loh, ada nggak cerita seseorang hutang ke raja 10.000 talenta? Ada nggak? Dia minta waktu, bukan minta untuk dilunaskan, enggak. Karena dia belum bisa bayar. Raja yang lemah lembut, penuh kasih, menggambarkan Yesus. Mohon diperpanjang, minta waktu. Jawabannya lunas. Padahal 10.000 talenta. 1 talenta identik dengan 300 juta. Tambah 04 berapa? Jangan pura-pura tidak mudeng. Utang kita tuh akeh. 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan bisa LM, logam mulia bisa. Tapi dirupiahkan juga bisa. Pokoknya kalau dirupiahkan 300 juta. Padahal 10.000 tambah 04. Berapa? Berapa coba? 3.000 miliar. Anda kalau punya utang 3T iso bayar? Bisa ya, bisa. Karena Anda keluarga Pak Hartono yang kekayaannya 1.000 triliun. Jangan kira gampang bayar 3 triliun, betul? Dan Tuhan melunaskannya. Transaksi cash ditebus lunas. Bersyukurlah boleh menjadi umat. Oke? Nah, sekarang ternyata doa Bapa kami ya, dalam doa Bapa kami itu ada kalimat yang bisa dijadikan contoh. Ini loh contoh doksologi ya, dalam doa Bapa kami ya. Pernah mengenal nggak kalimat ini? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Ini kan doa Bapa kami kan? Cuman kalau doksologi kan nyanyian, dilagukan. Jadi doksologi itu pada umumnya memang firman yang dinyanyikan. Ya, kalau di teman-teman Protestan mungkin lagunya kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin pas banget ya. Ya, tapi mungkin kayak gini. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Doksologi sampai sekarang di tempat ibadahnya Yahudi, bangsa pilihan, sinagog masih dipertahankan dalam rangka menggambarkan keagungan kebesaran. Dalam rangka Kristen bukan lagi seorang pemuji, tapi dia pemuja. Yang ketiga, dalam rangka mensyukuri keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Ada tiga-tiganya? Ada yang manggut, seneng saya. Ada yang manggut tapi terus gedek. Ora. Mungkin manggut terus bimbang ya. Ketok eono. Enggak, kurang. Tolong kalau bereaksi satu arah, gedeklah, manggutlah. Kalau transparan, jujur, gampang dipulihkan ya. Halo, ada tiga-tiganya? Kalau ada, Anda tidak hanya sepakat, Anda menghidupi bahwa benar bagi Tuhanlah, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Oke, yuk secara cepat. Chabot. Ya, kemuliaan bahasa Inggrisnya glory, bahasa Ibraninya chabot, bahasa Yunaninya doxa. Ya. Ketika melihat dari chabot, ini kan bahasa Ibrani, sudut pandangnya PL, perjanjian lama.
Kalau perjanjian lama bicara pribadi Tuhan, kenapa harus dimuliakan gitu loh. Tapi nanti ketika kita bergerak ke PB, doxa bahasa Yunani menggambarkan umat. Kalau ini Allah, PL, kabot ya. Nanti begitu membahas doxa dari Yunani, itu apa jadi kalau kita benar memuliakan Tuhan, berarti yang dibicarakan umat. Ada dampak hebat. Oke. Nah, karena sisa waktu saya 12 menit, berarti ngebut kecuali dikasih tambahan waktu, ya kan? Kecuali jangan ngomong decision makernya Bu Nani. Ojo melok ngomong. Ya Bu Nani ya. Tuh Bu Nani cuma senyum. Kalau cuma senyum berarti ada kalimat tersimpan. Tolong laksanakan dengan bijak. Ya, saya bijak Bu. Bijaksana ya dipercepat ya Bu ya. Oke. Kabot. Ternyata di dalam kabot ada 4 hal. Mulia, agung, makmur, berlimpah. Tentang kemuliaan, keagungan, kemakmuran, dan kelimpahannya. Ketika kita membahas kabot, berkaitan dengan Allah yang kita muliakan. Allah dalam nama Yesus. Ternyata ada 4 hal. Yang pertama, kenapa dimuliakan? 1, kata mulia, sinonimnya dalam kamus, itu tinggi. Karena berkaitan dengan harkat, martabat, kedudukan, pangkat, jabatan seseorang. Jadi kalau dibilang termulia, tertinggi, berarti ini kaitannya. Termulia itu tertinggi. Loh, emang Allah dalam nama Yesus itu siapa? Raja di atas segala raja. Pribadi yang kita muliakan itu, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan itu raja di atas segala raja. Maha mulia. Setuju gak sih? Setuju? Oke. Apa konsekuensinya? Jangan ada berhala. Loh, gimana kita setuju bahwa bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya? Kok ada yang setara? Memang kalau zaman dulu sih gampang. Ada jimat, kuburan keramat, tradisi turun-temurun nenek moyang. Kalau sekarang sudah beda. Apa saja yang dianggap setara apalagi lebih penting dari Tuhan. Bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa keluarga. Bisa enggak? Kalau sampai dianggap lebih tinggi dari Tuhan, itu berhala. Mau ke gereja, tahu-tahu ada urusan kerja. Gak jadi gereja, enggak, ada order. Loh, cari Tuhan dulu. Kan firman-Nya bilang, Allah tuh yang memegang hati para raja. Nanti Tuhan pegang hatinya. Beres. Enggak, order. Jadi order lebih penting dari Tuhan. Enggak jadi kebaktian. Enggak, order. Di sini enggak ada yang nyari order ya. Waduh, Anda termasuk dikejar berkat order yang datang. Ya wes. Ya, rumusnya udah ketemu ya. Loh. Dan seterusnya. Loh, saya kan dulu aktif di Mawar Saron ya. Pengerja banyak banget lah, ribuan lah. Nah, ribuan. Tadinya aktif. Gara-gara menikah, hilang dari peredaran. Kita besuk. Loh, kok enggak pelayanan lagi? Udah ada waktu. Kenapa? Udah menikah. Dulu kan masih single. Oh, gitu. Jadi dapat pasangan, diberkati, hilang. Oh, engkau pasangannya tak pateni, tak tarik sisanya. Tuh, ngomongnya kasar ya. Kadang ada alasan, lu kok gak pelayanan lagi? Punya anak. Lu dikasih anak kok bukan makin bersyukur. Nanti tak panggil lu untuk anak lu. Lu gimana coba? Apa saja yang satu ketika bisa menomorduakan Tuhan, berhala itu. Kalau benar Yesus Raja di atas segala raja, maha mulia, konsekuensinya jangan ada berhala. Yang kedua, ya ini harusnya panjang lebar ada, udahlah pokoknya cepetan ya. Tentang keagungan kebesaran, ya, kemegahan, ini tentang power, tentang kemahakuasaan. Masa ada raja ndak punya kuasa, berarti boneka. Kayak di Malaysia ada raja, tapi kan hanya simbol kan. Di Jogja ada Raja Jawa. Sopo kayak? Tapi kan simbol. Betul? Atau di Inggris Raya juga ada raja. Betul nggak? Tapi kan nggak kayak zaman dahulu yang
kalau dia raja berdaulat, berkuasa penuh. Berani ngelawan, entek. Kalau Tuhan kita, Yesusku yang adalah raja di atas segala raja, no power, mosok Tuhanku raja boneka, no. Tuhanku raja faktual yang kuasanya bisa dibuktikan. Konsekuensi, andalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain. Enggak amin ya. Duh heran, nih kumpulan orang pinter nih, susah ini. Mikir ya terus ya. Oke, yang ketiga, pribadi Tuhan kenapa dimuliakan? Karena ada unsur yang ketiga, kemakmuran. Makmur itu serba kecukupan, namun sebatas kebutuhan dasar baik jasmani pun rohani. Halo? Kalau Anda nggak makmur bukan salah Tuhan loh, sungguhan. Saya ini urusan beginian, berkat lahiriah sampai sungkan bersaksi. Kenapa? Akeh. Mujizate akeh. Yang disaksikan tadi malam tuh nomor 7. Mikir kan? Sampai ndak mau bersaksi lagi, takutnya orang salah apa ya? Motivasinya jadi salah. Padahal jalur berkat yang Tuhan berikan dari Yesaya 60 ayat 5 itu berkat bangsa-bangsa. Kalau saya diberkati pengusaha Kristen, orang bilang pantes dong Bapak Pendeta. Kalau non Kristen, itu namanya berkat bangsa-bangsa. Dan Allahku melakukannya. Hebat Bapak saya. Nah amin, sama bapaknya. Yang gak bilang amin beda bapak. Bapakku nama Yesus, bapakmu tuh Kijan. Paino Ferdinand. Pantes gak ada power. Ya. Kenapa Allah tuh dimuliakan? 1, maha mulia. 2, maha kuasa. Yang ketiga, beliau sumber. Saya mungkin entah pas apa enggak ya, maha punya, yang punya segalanya. Gitu loh ya. Yang ketiga, ternyata kita enggak cuman kemakmuran, itu kan hanya, saya enggak jelaskan tuh, hanya kebutuhan dasar jasmani rohani. Ini kan juga sudah hebat nih, jasmani rohani. Halo? Loh, kebutuhan dasar jasmani kan 3. Baru primer loh. Nanti ada sekunder, ada tersier. Padahal nanti Tuhan bisa berikan sampai ke tersier loh. Iya, primer saja sandang pangan papan. Sandang semua bagus, terpenuhi. Pangan, gak ada yang busung, lapar. Papan, nah ini papan. Halo, saya dulu kan kontraktor, tiap tahun kontrak rumah. Iya toh, kontraktor. Tapi ternyata terbukti sandang pangan papan. Papan pun dibuka 1, 2, 3 seterusnya. Sampai yang tadi malam ada nomornya. Tuh kan, mikir kan. Bapakku top one, gak ada tandingan. Sama ya bapaknya? Ya toh? Nah tapi ada yang keempat. Kelimpahan, tumpah ruah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membagi kebaikan. Tumpah ruah itu artinya agar kemanapun kita pergi, orang lain turut menikmati. Itu tentang peran hidup atau gaya hidup. Saya selalu mengambil contoh kan salib. Salib, di salib. 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 Gitu. Salib itu kan bicara gaya hidup. Ketika Anda berani pakai kalung salib. Salib itu kan sedang berkata, aku datang bukan untukku, aku datang untukmu. Belajar berbagi. Halo, itu gaya hidup. Ya seperti tiap kali saya khotbah selalu ada sisipan walaupun sekilas misi, mengerjakan kegiatan misi. Tapi kalau keluarga besar Bahtera kan udah biasa lah ya. Malah kelasnya gede-gedean. Ya, mau seberapapun ukuran, yang penting kita buktikan hidup kita limpah. Sehingga orang lain pun turut menikmati. Oke, kenapa Allah dimuliakan? 1, maha mulia, maha kuasa, maha memiliki, maha baik. Sehingga kebaikan kita bagikan ya. Oke, dampak sekarang kita lihat doksa. Doksa, berbahagialah Anda yang benar memuliakan Tuhan. Karena kata doksa di dalamnya ada 3. Kesemarakan, kecemerlangan, kemasyuran. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Semarak. Kalau dicari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, muncul 4 kata, 2 diantaranya seri dan cerah. Kalau engkau benar memuliakan Tuhan,
Ini terbukti. Pernah tahu nggak seri dan cerah? Atau saya bikin kalimat, wajah berseri, hari yang cerah. Artinya, kalau engkau memuliakan Tuhan, atmosfermu indah. Asal membuka hari baru, hari yang indah karena Tuhan hadir. Coba cek atmosfernya indah, ada atmosfer sorga. Tolong buktikan. Lihat kiri kanan, itu wajah sorga apa neraka. Lihat wajahnya. Wajahnya berseri, harinya cerah. Halo, atmosfer. Gara-gara setuju bagi dialah kemuliaan. Semarak, doksa. Doksa ini umat. Kalau khabot itu Allah. Ya. Umat yang memuliakan Tuhan, atmosfernya indah. Ada kesukaan, ada kebahagiaan, ada kemeriahan. Oke. Ternyata ada yang kedua. Cemerlang, kecemerlangan. Saya bikin kalimat lebih gampang. Wow, ini ide cemerlang. Ini pencapaian cemerlang. Apa artinya atmosfer indah kalau tidak berprestasi? Itu maksudnya. Halo, kalau Anda memuliakan Tuhan, tidak hanya atmosfernya yang terbuka menjadi indah, ternyata diberi kapasitas untuk sukses. Kok ada kapasitas? Ya Tuhan hadir kok. Kemanusiaan kita yang cupet, yang gak seberapa ngembang dia. Diberi kemampuan ekstra untuk tugas apapun. Halo, kan tugas kita beda-beda kan ya? Oke, terakhir karena habis sudah 3-0, 8:30. Kemasyuran. Ya, kemasyuran itu terkenal, ternama, harum, abadi. Cuman ada yang tetap saya belum tambahkan ya. Takkan memudar. Ya, ternyata Kristen kalau memuliakan Tuhan, atmosfernya indah, pencapaiannya maksimal alias sukses. Yang ketiga, memicu pengakuan. Kata masyhur, terkenal. Aslinya kan bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Bisa nggak saya bilang begini, hei kawan-kawan, Chris Muntu terkenal. Tak asal tahu ya, Chris Muntu terkenal. Lah kalau yang ngaku diri sendiri mah gak laku. Harus orang lain yang bilang. Itu baru sah. Betul gak sih? Memicu pengakuan. Kalau kita tidak dalam lawatan, tidak akan pernah memicu pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Kita akan gagal sebagai pelaksana amanat agung. Kita harus memicu pengakuan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus Hamasia itu hebat. Tahu dari mana? Ikut tanggaku. Dulu kerere. Dulu goblok-blok. Kok bisa berprestasi? Kenapa? Dia memuliakan Tuhan. Zaman jatuhnya selalu bilang Tuhan baik. Zaman jayanya hanya karena anugerah. Gila banget orang Kristen. Dia ke gereja melakukan banyak hal. Padahal enggak diupahi. Loh, para pemuja itu enggak bergerak karena upah. Dia karena memuja, dia siap untuk berkorban. Kurang amin ya, kurang. Enak, lebih enak diupahi memang. Terima kantong, enak. Nek dia diambil lagi ketoke keloro-loro. Loro. Ya. Jadi memicu pengakuan, terkenal, ternama, harum, abadi, tak akan memudar. Kenapa? Ya, harusnya kata tak akan memudar. Kan kadang Anda pernah lihat nggak artis terkenal sering muncul di layar TV, ya, layar lebar. Satu ketika, loh rak metu-metu leh. Kemana tuh artis? Ada wartawan iseng nyari tuh artis terkenal ada di mana? Dodol mie ayam. Ada yang jadi ojek. Aduh, berarti wis dak terkenal, sudah memudar. Tuhan ternyata memfollow up apapun yang ia berikan. Maka kita suka nyanyi dari kemuliaan pada kemuliaan dan kemuliaan. Sukses satu mendatangkan dua, tiga, empat seperti mata rantai. Dia akan terus menariknya. Amin.
Kenapa? Tuhan bertanggung jawab. Tidak hanya hadir mendatangkan atmosfer indah, dia beri kapasitas agar sukses, tapi dia memicu pengakuan. Dan Tuhan akan terus pertahankan agar anaknya hidup dalam kemuliaan. Amin. Sampai batas itu. Tuhan Yesus berkati. Oke. Kalau sisanya main lewat. Nah ini Roma 11 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, karena sumber. Anda sehat dari siapa? Anda bisa kerja dari siapa? Kalau saya tanya terus dari Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa sumber? Yang kedua, oleh Dia. Karena perkenanan. Loh kok bisa kamu tetap sehat, kuat, sukses? Karena Tuhan berkenan melibatkan diri dan membuka jalan. Maksud dan tujuan kepada Dia. Maksud dan tujuannya adalah bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat penutup. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau daripadanya berasal segala sesuatu, untuk Dia kita hidup. Oh, segalanya datang dari Tuhan kok. Itu yang ada pada kita. Sekarang diri kita. Dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia. Akunya aja dari Tuhan, no. Hidup ini aja dari Tuhan, no. Masa Tuhan gak dimuliakan? Mari kita sepakat, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan Yesus berkati. Saudara, kesimpulannya untuk apa kita ada di tempat ini, ya kesimpulannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kris Muntu. Karena kita tahu kita berasal dari Dia, segala kemuliaan untuk Dia. Dialah yang memberi hidup, Dialah yang berdaulat, dan Dialah satu-satunya yang mengendalikan hidup kita. Itulah sebabnya kita datang bukan untuk apa-apa, untuk menyembah, memuliakan Dia, karena kita berasal dari Dia. Jadi kita harus tahu dari mana kita diambil. Kalau kita bisa sampai seperti ini, semua karena Dia. Siapa Dia itu? Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dijelaskan tentang penyembahan dan pujian. Kenapa kami harus menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah firman ini Tuhan mendasari dalam hidup kami, supaya kami tahu Tuhan, kalau kami menyembah Engkau ada dasarnya, karena kami tahu kami berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas kami, Engkaulah yang memeliharakan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh amat sangat baik untuk hidup kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami Tuhan, sampai ke garis akhir. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Engkau yang akan mengubahkan mindset kami Tuhan. Engkau membuat kami bisa mengerti bahwa seluruh dunia ada di dalam kekuasaan-Mu. Engkau berdaulat, Engkau punya power. Engkau adalah Bapa yang menciptakan segala-galanya. Buat kami mengerti apapun yang Kau izinkan terjadi, semua ada dalam kendali daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mengendalikan Tuhan. Engkau punya 1001 jalan untuk mengendalikan keadaan politik negara kami. Engkau yang akan membuat reka-reka. Engkau akan membuat jalan, karena Engkaulah jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta semua stafnya. Buat mereka unity Tuhan. Buat mereka sederap dan selangkah di dalam mengambil keputusan-keputusan yang berasal daripada-Mu. Saat ini kami berdoa,
seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintah kami yang bukan daripadamu, Engkau punya 1001 jalan untuk menggagalkan. Kami percaya akan hal ini. Tetapi segala sesuatu yang berasal daripadamu, yang akan membawa suatu kebaikan buat bangsa ini, yang membuat kemakmuran buat bangsa ini, yang mementingkan kepentingan rakyat, Engkau tahu Tuhan, biar keputusan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Bapa yang mengendalikan akan segala sesuatu. Engkaulah yang pegang kendali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa untuk pelayanan pulau-pulau. Begitu juga untuk apa yang Pak Krismuntu akan lakukan untuk terus pergi ke pulau-pulau. Kami berdoa biarlah penginjilan tetap terjadi sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga menyerahkan juga kan Pak Gideon dan Tin yang saat ini sedang menuju ke Pulau Sumba. Kau memberkati Tuhan. Bapak, saat ini juga kami datang, kami tetap berdoa buat Uganda. Kau punya rencana yang luar biasa untuk Uganda. Terima kasih Bapak. Kami minta semua persiapan yang saat ini kami siapkan, baik persiapan rohani maupun persiapan jasmani. Kami minta Engkau yang akan memperlengkapi, Kau ingatkan kami apa yang harus kami persiapkan selanjutnya. Kami juga berdoa saat ini, Kau kirimkan malaikat harveh Tuhan untuk membajak akan daerah Uganda. Engkau membajak Tuhan akan jiwa-jiwa yang ada di sana. Buat pemulihan yang luar biasa supaya namamu dipermuliakan. Biar terjadi revival Tuhan di sana. Karena kau punya rencana yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk pelayanan di Sulawesi Selatan. Kami minta Engkau terus melakukan perkara yang ajaib, terutama menanggulangi masalah sound system. Kami persembahkan semua kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi daerah itu, daerah yang terpencil, daerah yang benar-benar terdiri dari orang-orang transmigran. Kami minta Engkau memberkati dan melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau lakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau lah Alfa dan Omega. Engkau Bapa yang mengawali perkara yang baik. Engkaulah yang akan menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk bencana alam yang saat ini juga kami banyak mendengar perkara-perkara yang tidak baik, di mana gunung-gunung mulai beraktif kembali. Kami doakan Engkau turun tangan dalam perkara ini. Bapa yang di surga, kami berdoa saat ini Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi tentang musibah-musibah, kami berdoa selamatkan, luputkan anak-anak-Mu. Biarlah Mazmur 91 terjadi dan meliputi setiap anak-anak-Mu dimanapun juga berada. Baik di benua-benua Tuhan. Kau tahu banyak apa yang terjadi di Amerika dan segala-galanya. Yang saat ini terjadi Tuhan di Israel. Perang dan sebagainya. Tuhan, Engkau akan meluputkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami saat ini minta kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru, masukkan dalam hidup kami. Engkaulah yang akan memberikan kepada kami kekuatan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam namamu
Kami percaya setiap yang akan kami kerjakan hari ini selalu berhasil karena Engkau sudah membuka pintu. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami sudah berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan sebelum kita akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Bapak, kami tahu ini minyak yang dari surga. Kami sangat percaya ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini minyak yang luar biasa. Dan saat kami tempelkan, diurapkan pada dahi kami, maka akan terjadi keajaiban dalam hidup kami. Akan terjadi supranatural dalam hidup kami. Akan terjadi kesembuhan dalam hidup kami. Kami percaya akan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami oleskan pada mata kami, pada telinga kami ya Tuhan. Pada bibir mulut kami Tuhan dan hati kami. Perbarui terus hidup kami supaya hidup kami berkenan di hati-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami hanya Engkau yang sanggup untuk menghancurkannya. Kau tahu tangan kami, tangannya akan kami lakukan untuk semua keaktifan dan pekerjaan kami hari ini. Kaki kami akan lakukan untuk berjalan Tuhan. Menggenapkan semua janji-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya mengalami supranatural. Buat kami mengalami pintu-pintu yang terbuka. Buat kami mengalami berkat yang Kau sediakan buat kami. Kami tidak sekedar menerima tapi kami boleh menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kau memberkati akan Bapak Kris untuk bersama dengan istri yang akan meneruskan semua perjalanan dan visi serta misinya. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkaulah yang akan menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.